Selamat siang kawan-kawan semua. Siang. Seperti kata Bung Andi tadi ya, mendung belum tentu hujan. Pasti udah. Ya karena ini bulan seharusnya kita menghadapi musim kemarau gitu. Tapi seperti yang kita lihat saat ini ya, kita saat ini mendung, itu berarti adanya perubahan iklim seperti itu. Dan implikasi yang lainnya seperti kita tahu itu, di laut kita, karena tadi belum ada yang bahas soal maritim ya, jadi ikan-ikan di laut kita itu saat ini yang kita konsumsi tiap hari itu mengandung mikroplastik teman-teman. Dan mikroplastik itu bayangkan jika masuk ke dalam tubuh, mikroplastik di dalam ikan itu juga berdampak pada kelamin ganda yang saya tahu pada ikan gitu. Bayangkan jika pada manusia itu mungkin kita akan bermutasi menjadi titan seperti itu. Ya itu yang harus kita pahami ya di hari lingkungan hari ini. Dan ini juga bisa kita korelasikan dengan banyaknya ekspansi kapital yang kita tahu. Di lain konteks, di pesisir Bangka Belitung, itu ruang hidup masyarakat di nelayan itu tereduksi. Mereka tersingkirkan oleh tambang timah, yang mana itu juga merusak lingkungan. Nah itu pun karena adanya power abuse di pemerintahan kita, di mana yang berkuasa itu bisa semena-mena. Seperti itu teman-teman. Seperti kata kawan saya tadi ya, hanya ada satu yang bisa kita lakukan, lawan. Ya mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi balik. Balik. Oke karena selaudan. Langsung saja kita ke orasi atau baca puisi selanjutnya, yakni Mas Panji, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama kayak Pak Ferry tadi, saya sebenarnya juga baru datang dan belum menyiapkan apa-apa. Jadi di sini saya mau membaca apa yang sudah saya tulis sebelumnya pada hari bumi kemarin gitu ya. Nah, begini, sebagai makhluk yang beradab dan berilmu, tidaknya kita harus tahu bahwa kebebasan yang diberikan oleh Tuhan adalah sebuah ujian bagi kita untuk menentukan pilihan yang tepat. Alih-alih mencegah dan memperbaiki keadaan, justru dengan sadar banyak manusia mendorongnya menuju sebuah kerusakan. Membiarkan bumi perlahan memburuk seolah niscaya tanpa campur tangan manusia. Kita tahu bumi adalah rumah untuk semua masa dan masa. Untuk semua manusia dan seluruh waktu, baik di masa kini hingga masa mendatang. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk setidaknya melestarikannya. Ya, mari bersama kita ambil langkah untuk bumi yang ramah dan lebih indah. Terima kasih. Ya langsung saja kita lanjutkan orasi berikutnya dari Mas Fajri, waktu dan tempat kami persilahkan.
disampaikan apa ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini saya nggak tahu menyampaikan apa. Yang jelas di sini saya akan menyampaikan sedikit keresahan saya yang objeknya berada pada bagaimana dampak ekspansi kapital terhadap kondisi lingkungan hidup kita di Indonesia. Kita tahu sudah banyak gerakan-gerakan kampanye publik yang diadakan oleh non-government organization atau organisasi semacamnya yang peduli terhadap lingkungan hidup. Ya. Tapi yang perlu kita sadari adalah apakah gerakan-gerakan kampanye publik, penolakan terhadap perubahan iklim, penolakan terhadap pemberangusan lingkungan hidup yang dilakukan oleh para intrik-intrik kapitalis, ya, hanya dilakukan oleh teman-teman NGO saja. Apakah seperti itu? Tidak. Kita adalah bagian dalam lingkungan hidup itu sendiri. Kita tahu undang-undang lingkungan hidup PPLH menjelaskan bahwa manusia ya adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri. Itu yang harus kita pahami. Ketika kita sadar bahwa kita adalah salah satu bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, pastinya harus ada yang kita lakukan untuk melestarikan lingkungan hidup kita sendiri. Ada yang kurang dari regulasi kita saat ini. Di aspek hukum hanya menyatakan bahwa kita bisa memanfaatkan alam untuk kepentingan kita sendiri. Lalu bagaimana dengan kelestarian alam? Undang-undang kita tidak memberi hak kepada alam untuk lestari. Ya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, dari sini sedikit penyampaian dari saya. Tetap bergerak, tetap semangat dalam meneriakkan isu penolakan terhadap pemberangusan lingkungan hidup. Sekian dari saya dan salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung orasi berikutnya dilanjutkan oleh Mas I. Waktu dan tempat kami persilahkan. Seniority among us. Iya, mari kita nyanyi dong. Mendung tanpa udan itu tadi belum selesai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan puisi yang saya tulis pada tahun 2019 yang berjudul Menuju Neraka. Di suatu petang, aku sedang berjalan. Kulihat dan kujamahi padang alang-alang. Tak sangka di tengah ada keanehan. Adik kecil berlari menjumpaiku. Ia berlari sangat kencang dan terburu-buru. Katanya, "Kak, jangan ke situ. Kau akan temui beton dan paku." Mungkin adik kecil tadi baru bangun tidur dan masih halu. Berjalan, aku terus maju. Ternyata aku temui tumpukan paku. Beton yang sedang tumbuh subur di sana sungguh gersang dan panas, seperti sedang membangun neraka saja. Tetap dengan rasa penasaran dan kebingungan, aku terus coba cari tahu semuanya perlahan-lahan. Apakah mereka suruhan Tuhan? Atau mungkin manusia yang ditunggangi setan yang budiman? Lihat, para setan itu sangat kelaparan. Kata seseorang yang juga sedang mengamati para setan. Biarkan saja, biarkan. Biarkan mereka kekenyangan sampai kepegahan. Sudah, itu baru mereka kita hancurkan. Memang bisa kita hancurkan, dan kapan? Kapan kita bisa hancurkan? Mau sampai kapan kita dibungkam? Selalu diam dalam kemunafikan. Sampai kapan mereka membuat kerusakan? Emas dikeruk habis-habisan. Polusi selalu ada. Apakah kita mau jadi budak setan yang sedang berusaha membangun kerajaan nerakanya? Mereka jaya, kita yang sengsara. Bintang perlahan redup, pohon tumbang dan mulut tertutup.
hanya ingin pulang. Entah pulangku kemana. Mungkin rahim ibu atau pulang untuk terbang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngeri. Mungkin berikutnya genrenya agak berbeda. Kita akan dengar melodi merdu dari Mas Raymond. Waktu dan tempat kami persilahkan. Musiknya mana? Tanggung jawab. Iya, aku Saya pernah mau nyanyi nggak ada musik. apa backsound tak ada. Cur. Enggak. Mana ada nyanyi pakai toa? Oh, Mary yang bikin. Enggak, aku kan coba. Oh, jebos, dia ada gitar. Raymond duel sama Daniel. Ayo, Mas Raymond dengan Mas Daniel. Ya, nanti maju dulu lah, nanti terserah mau ngapain. Anggap aja Oscar. Kapan dia ospek ke mana SMA? Kapan lagi dia ospek ke mana SMA? Alam yang manggil, Oh, jebos aku nggak familiar dengan lagu aktivis. Tiba-tiba Mendungkan bau kali juga. Skip. Mary provokator. Ayo Mas Raymond. Yaudah, kita mulai dari orasinya Bang Daniel dulu. Pak Raymond, Gus Raymond langsung. Langsung nang Gus Raymond aku. Aduh. Nggak boleh mendahului. Ya bareng-bareng lah. Nggak boleh. Nggak boleh mendahului Tilan. Ayo pokoknya Raymond sama Daniel maju. Dua harus maju. Raymond. Jauh-jauh dari perantauan kayak gini ya. Wah, Bah, apalah kata apa-apa nanti kamu. Jauh kita perantau. Begini nih. Itu bertiga aja orang Sumatera. Kasih sampai. Oke, selamat siang menuju pagi menuju siang kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan kolektif yang merayakan ataupun memperingati Hari Lingkungan, ya bukan hanya sebatas memperingati secara momentual, tapi ada esensi yang hari ini perlu kita refleksikan bersama. Yang pertama, bahwa corak pembangunan yang developmentalisme ataupun pembangunan yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang berdasarkan kenaikan infrastruktur masih digunakan oleh negara kita, oleh pemerintah kita, mobil khusus yang ada di Malang Raya itu tersendiri. Bagaimana tidak bahwa daulatan masyarakat atas lingkungannya semakin hari semakin tergusur akibat adanya pembangunan yang berdalilkan fasilitas umum, akibat adanya pembangunan yang berdalilkan investasi, akibat ada pembangunan yang berdalilkan menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Namun apakah hal tersebut merupakan satu bentuk fenomena yang wajar? Dia akan menjadi wajar ketika hal itu tidak ada kita lawan ataupun kita normalisasi. Ya, hari ini kawan-kawan memiliki satu komitmen yang sama terhadap sustainabilitas, terhadap keberlanjutan lingkungan yang bukan ala pemerintah untuk meredam ataupun mendinginkan dari situasi kondisi permasalahan yang ada. Saya mau bilang bahwa Malang Raya itu tidak sedang baik-baik saja. Ada berbagai banyak ratusan permasalahan yang hari ini ujung ataupun akar masalahnya terdapat di lingkungan. Pembangunan kota wisata, pembangunan tempat wisata sejatinya pada faktanya tidak lebih dari menghadirkan dampak kekurangan sumber mata air yang ada di Batu, Kabupaten Malang maupun Kota Malang tersendiri. Pembangunan yang didasarkan fasilitas umum nyatanya melengsarkan, memarginalisasikan masyarakat kelas bawah yang hari ini justru itu dibenarkan, seolah dibenarkan karena atas dasar investasi, dibenarkan karena atas dasar pembangunan yang secara serampangan, amdalnya bisa dimanipulasi, kemudian masyarakatnya ditipu, dan kemudian ini semua hanyalah satu dari sekian banyak adegan-adegan lingkaran setan yang terjadi di wilayah Kota Malang itu tersendiri.
Tidak terlepas wacana pembudidayaan sawit di Malang Selatan yang tanpa ada argumentasi yang validitasnya juga kita ragukan, yang itu juga kita bisa melihat hanya untuk kepentingan investasi, hanya untuk kepentingan deforestasi, dan bagaimana kondisi lingkungan yang hari ini semakin lama semakin menuju pada krisis, begitu kan? Jadi di cuaca mendung hari ini saya pikir menjadi pertanda bahwa kita nggak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya mau bilang bahwa hari ini kawan-kawan yang ada di Batu, di Kasinan, ataupun di beberapa daerah lainnya yang hari ini terancam kriminalisasi, terancam dipecah belah, politik pecah belah, dan lain sebagainya, yang hari ini kita membutuhkan solidaritas kolektif terhadap kawan-kawan sekalian yang merasa bahwa keadilan lingkungan itu juga menjadi salah satu sumber penting terhadap keberlanjutan dari kita semua. Nah, terakhir dari saya sebelum nanti dilanjutkan Gus Raymond, perwakilan dari pemuka agama yang paling wah begitu kan? Pendeta. Pendeta, betul. Pendeta yang pro anti korupsi dan juga lingkungan kali ya guys ya. Krisis ekologi hari ini justru semakin nyata ketika proyek yang didalilkan atas nama pembangunan itu dibenarkan. Saya ambil contoh Wadas, yang hari ini masyarakatnya terakhir kita dapat info bahwa masih ada ancaman kriminalisasi, masih ada ancaman pecah belah, masih ada ancaman-ancaman lainnya baik itu secara psikis yang hadir di tengah warga Wadas. Saya mau bilang bahwa kejadian-kejadian adegan serampangan yang didalilkan atas nama pembangunan justru dia merusak lingkungan terjadi di Kendang, di Pulau Sangihe, dan beberapa daerah lainnya. Ini menjadi pertanda bahwa kita semua, kawan-kawan yang tergerak aktif dalam gerakan keberlanjutan ataupun sustainabilitas lingkungan, gerakan pro-demokrasi, hak asasi manusia, untuk menyalakan alarm ataupun tanda bahaya bahwa hari ini situasi kondisi negara kita tidak baik-baik saja. Mungkin itu sekian dari saya. Kullu yaumin asyura wa kullu ardin kalbala. Setiap hari adalah asyura dan setiap tempat adalah karbala. Terima kasih. Selamat siang dan mohon dengan bahagia.